Seorang guru SMK di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi bernama Agus Saputra dikeroyok oleh sejumlah siswa di sekolahnya hingga babak belur pada Selasa 13 Januari. Peristiwa ini dipicu karena guru tersebut menampar siswa yang sebelumnya menegur dirinya dengan tidak sopan. Atas kejadian ini, Agus kemudian melaporkan peristiwa pengeroyokan kepada Dinas Provinsi Jambi. Saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jambi, rekan Sirilus. Bisa Anda laporkan seperti apa kronologi lengkap peristiwa guru dikeroyok oleh siswa di sekolah ini? Baik rekan Prima, menurut keterangan dari sang korban, yaitu guru yang bernama Agus, kejadian bermula saat dirinya ditegur oleh siswa di sekolah tersebut sekira pukul 9 hingga 10 tepat waktu di Indonesia Barat. Kejadian tersebut, teguran tersebut menurutnya bernada tidak sopan dan tidak beretika. Saat itu, siswa yang menegur sang guru sedang mengikuti pelajaran olahraga atau penjas. Agus sempat bertanya kepada para siswa terkait hal tersebut. Dia menuturkan secara refleks satu di antara siswa itu mengaku dan dirinya menampar siswa itu sebanyak 1 kali. Agus juga menjelaskan pada jam istirahat, dirinya kembali ditantang oleh para siswa tersebut. Kejadian tersebut berlarut hingga pukul sekira 13 tepat hingga 16 tepat waktu Indonesia Barat. Sempat terjadi mediasi sebelum pengeroyokan terhadap Agus. Agus juga menerangkan saat mediasi, dirinya menanyakan terkait apa keinginan dari siswa tersebut. Dalam negosiasi itu, siswa itu meminta agar Agus meminta maaf. Namun dia merasa keberatan dengan hal tersebut. Sebab dirinya merasa tidak melakukan hal yang siswa tuduh padanya. Sehingga Agus memberikan jalan alternatif pada siswanya. Jalan itu berupa pembuatan petisi. Petisi pertama itu berisi tuntutan kepada siswa jika mereka tidak menginginkan dirinya mengajar di sana. Atau mereka atau para siswa mengubah perilaku mereka menjadi lebih baik lagi. Agus menambahkan, dirinya sempat diajak komite sekolah seusai negosiasi untuk masuk dalam kantor. Namun itu dirinya dikeroyok oleh siswa dari kelas 1, 2, hingga kelas 3 SMK tersebut. Dia mengatakan kejadian itu segera diamankan oleh pihak para keamanan. Akibat kejadian tersebut, Agus mengaku mengalami cedera di bagian tangan dan di bagian punggung. Dan dia menegaskan bahwa dirinya tidak menganiaya siswa tersebut. Baik, Sirilus, kemudian bagaimana respon dari Dinas Pendidikan atas kejadian yang menimpa salah seorang guru di SMK Jambi, Sirilus? Baik, rekan Prima, tentunya hari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengatakan akan mengusut atau menyelidiki perkara ini, rekan. Kemudian bagaimana penyelesaian masalah yang terjadi di lingkungan sekolah ini? Apakah ada mediasi antara guru dan siswa pasca kejadian pengeroyokan hari Selasa kemarin? Yang pasti dari korban ini tidak melaporkan atau tidak membawa kasus ini ke ranah hukum. Dia hanya melaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi karena menurutnya Dinas Provinsi Jambi berhak mengetahui apa yang dialaminya sebagai guru di sekolah tersebut. Sepertinya dia tidak membawa kasus ini ke ranah hukum. Ya, pasca kejadian pengeroyokan ini, kemudian bagaimana kegiatan belajar mengajar di SMK tersebut? Ya, dari informasi yang dihimpun, kegiatan belajar mengajar tersebut berjalan lancar ya, karena dari pihak kepala sekolah juga sudah memberikan klarifikasi terkait video yang beredar di sosial media terkait hal itu. Ya, terkait video yang beredar di media sosial juga menunjukkan salah satu momen di mana seorang guru tersebut juga menenteng dua senjata tajam di salah satu lapangan sekolah. Adakah penjelasan dari guru terkait peristiwa itu? Baik rekan, menurut dari korban ataupun dari guru tersebut, sekolah itu ataupun SMK itu merupakan SMK pertanian. Jadi memang benar adanya alat-alat senjata tajam itu yang digunakan untuk pertanian. Dan dia mengaku bahwa menggunakan senjata tajam itu hanya untuk mengancam para siswanya karena menurutnya situasi itu sudah tidak kondusif lagi. Dan para siswa itu tidak bubar, mengumpulkan diri dari lokasi itu, namun melempari para sang korban dengan batu, bata dan batu lainnya. Begitu rekan.
Baik, terima kasih atas laporannya Sirilus Krisdianto, jurnalis Tribun Jambi. Selamat kembali bertugas. Tersebut dan saya menceritakan secara umum. Saya mengatakan kalau kita nanti orangnya kurang mampu, itu kalau bisa jangan bertingkah macam-macam. Itu secara motivasi pembicaraan. Perkara yang lain saya rasa tidak. Ada lagi yang menyebutkan persekoran. Persekoran itu betul, tapi persekoran itu akan gugur kalau anak tersebut melakukan tugas yang saya berikan dan mereka melakukannya dengan rela hati seperti itu. Ini kejadiannya kapan, Bang? Kejadiannya itu hari ini hari apa ya? Rabu, hari Selasa pagi kejadian itu dari jam 9.10 sampai dengan jam 3-an sampai jam 4 baru bubar saat polisi dan Kabin Tikmas ya. Nah, itu datang ke tempat. Saya sudah alhamdulillah kooperatif dengan segala macam bentuknya, guru-guru juga ada yang membantu. Kemudian badan saya alhamdulillah dari video itu Anda bisa membayangkan bagaimana ini bengkak, tangan saya ini masih sakit, belakang memar-memar. Nah, itu dia. Kemudian kalau untuk secara penganiayaan, saya tegaskan saya tidak menganiaya anak tersebut. Satu kali tamparan tersebut merupakan pendidikan dasar moral yang saya tanamkan untuk anak tersebut, bukan menganiaya. Jadi mungkin nanti bisa dilihat saya dikeroyok saja, saya tidak melawan dan tidak membalas mereka. Boleh cek di videonya. Saya hanya membela diri untuk menangkis dengan membalas. Tentu teman-teman wartawan, teman-teman yang nonton ini sudah tahu. Jadi saya berharapnya kalau seandainya ini tambah viral dimanapun, saya berharap ini ada yang menengahkan, khususnya Dinas Pendidikan atau juga pihak yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak berlarut-larut. Itu waktu kita ke kelas itu aktivitas siswa itu gimana tuh? Aktivitas siswa yang bersangkutan yang melakukan pengeroyokan itu, dia lagi belajar dengan guru olahraga. Guru olahraganya juga ada pada saat itu, teman-temannya ada masuk pada saat itu. Pada saat itu juga saya datang ke kelasnya, saya tanya siapa yang meneriakkan saya dengan kata-kata yang tidak pantas itu. Refleks, dia bilang saya, kemudian saya tampar 1 kali. Terus rencana kesini apa maksudnya? Rencana kesini tentu saya sebagai bawahan dinas, saya induknya di Dinas Pendidikan. Saya kalau tidak mengadu ke sini kemana lagi? Langkah awal yang saya harus lakukan adalah mengadukan permasalahan ini ke pimpinan yang ada di Dinas Pendidikan ini. Karena walau bagaimanapun saya adalah bagian dari Dinas Pendidikan. Mereka harus tahu apa yang saya lakukan, apa yang terjadi di lapangan. Jadi awal langkah pertama kami berembuk di rumah, sepakat harus ke dinas sebagai bentuk saling menghormati, harga menghargai. Kami tidak langsung melakukan tindakan yang berlebihan seperti nanti mungkin karena hukum yang lebih lebar. Nah, itu kan perlu pertimbangan khusus seperti itu. Kalau di situ Bapak ngajar sudah berapa lama? Saya mengajar lebih kurang 15 tahun, hampir mau 16. Kejadian ini pertama seumur hidup saya. Menampar anak itu kejadian pertama di saat mengajar sampai dengan sekarang ini. Kejadian perundungan saya pribadi, anak tersebut sudah berkali-kali selama 2 tahun sampai ada yang 3 tahun melakukan tindak verbal yang tidak menyenangkan terhadap saya. Dan itu bukan 1 orang, 2 orang, tapi hampir anak laki-laki yang satu kelas, ada yang seperempat laki-laki yang 1 orang, ada full kelas. Kami ada anak 1 kelas itu isinya laki-laki semua. Nah, itu juga merupakan bagian dari merundung saya. Jadi selama bertahun-tahun saya sudah mencoba untuk bertahan dengan keadaan itu. Kalau saya rasa kalau untuk normalnya manusia ini rasanya tidak manusia lagi ya. Kalau sudah bertahun-tahun
Kalau seandainya kejadian itu perundungan untuk saya itu terjadi seminggu 2 minggu, mungkin gurunya yang tidak sabar. Tapi ini sudah bertahun-tahun, murid berganti dan segala macam itu terjadi sama saya dan terus terjadi. Akhirnya itulah puncak dari hari kemarin, hari Selasa, saya sudah ambil tindakan tegas untuk melakukan pembinaan secara mendidik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.